sisi di bagian dalam ya, turun sedikit. Nah, kita tunggu. Kemudian kita pegang. Ini sudah kita raba tulang rawan, tapi jangan sampai terpapar kartilage-nya. Kita pisahkan antara subkutis dengan mukoperikondrium. Oke, kemudian dipegang hak skin hook. Kemudian kita expose lagi lebih baik. Sekarang yang di mikroskop kan, kamera. Oke, kita lihat sampai batas dasarnya ya. Lepaskan. Nah, ini lihat darah sudah terkendali karena kita tadi mengambil waktu sebentar habis infiltrasi, kita tunggu. Jadi menunggu itu sangat penting sekali. Oke, selanjutnya kita lakukan insisi kedua. Selevel, lepas dulu. Oke, selevel tadi insisi pertama, tapi kita menembus. Nah, ini terbuka ya, dan kita ganti pinset dengan pinset anatomis. Kita pegang bagian mukoperikondriumnya sehingga dia tetap ada. Kalau kita buka dari sini, keangkat semua mukoperikondrium. Karena kita mau ngambil mukoperikondriumnya menjadi bagian dari graf kita. Terus pisahkan, cari dasar permukaan tulang rawannya ya. Nah, kalau kita lepaskan di permukaan tulang rawan, minimal biasanya perdarahannya. Karena biasanya darah dari sini nih, bisa dilihat. Ini bisa dilihat. Oke, nah sudah lepas seperti ini. Kita gunting seluruh graf sebatas inferior mungkin, agar kita dapat tulang rawan sebesar mungkin. Karena kita punya perforasi besar ya ini ya, kasusnya sudah subtotal dan ada atiknya pula. Jadi diharapkan dengan tulang rawan sebesar mungkin kita mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup, kita masih ada fascia temporalis dikira yang dibutuhkan. Tapi yang jelas kita harus butuh cartilage karena sudah ada bagian atik yang terbuka. Kalau kita ternyata skutumnya sudah terbuka, ya udah pasti kita harus menutup skutumnya tersebut dengan cartilage. Nggak bisa tanpa yang keras. Oke, ini kita pisahkan ya. Ada masih yang belum lepas, kita pisahkan dulu, baru kita potong superior mungkin sehingga kita dapat tulang rawannya besar. Oke, kemudian di bagian dasar usahakan tidak putus. Kiranya kita nanti mempertimbangkan memerlukan teknik yang mengambil mukoperikondrium lebar. Tapi kalau tadi walaupun saya ngambilnya bisa lebar, tapi ternyata saya pertahankan satu sisi. Tapi kita untuk jaga-jaga ya kita mengambilnya tekniknya seperti ini saja. Nah, jadi di dasarnya tapi tidak memotong cartilage. Jadi yang kita perlu lihat adalah cartilage, sehingga kita juga tidak
banyak jaringan lunak yang kita sentuh. Nah, ini sudah cukup lebar ya cartilage-nya. Ini bagian yang anterior, ini yang posterior. Bisa langsung dilihat bahwa ini lebih tebal daripada tipe yang posterior. Oke, disimpan aja. Kemudian kita jahit. Ini tidak ada darah ya. Sih. Kalau ada darah boleh pakai kotor sedikit. Cuman hati-hati ya mengkotor ke arah dalam, kan dasarnya itu ada facialis yang keluar dari filomastoid kalau bagian bawah ya, tapi kalau bagian atasnya sih nggak apa-apa. Hati-hati aja. Kalau saran saya lebih baik kita menunggu daripada berdarah-darah. Bisa kita isi dengan melakukan gunting rambut, cuci telinga, seperti itu. Bahkan ada beberapa institusi yang mereka infiltrasi ketika belum di draping. Ya, gunting. Ya, gunting. Oke. Minta kasa. Oke, kita pastikan semuanya sudah tertutup rapat dan tidak ada, dan posisinya kulitnya baik. Nah, sudah ya.